Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Rumahnya? Di mana rumahnya? Hah? Oh, selamat pagi. Pagi, pagi. Gimana nih kawan-kawan UTS dari saya? Gampang sih. Gampang sih. Tapi saya nggak ada di pos sih. Ya bang, punya saya juga lagi di pos. Aduh, gimana ya? Ini udah dipilih gitu loh, yang pilih. Apaan tuh? Nah, karena semua udah lengkap nih, saya mau tanya nih pada kawan-kawan. Enaknya setelah UTS, mata kuliah kita mau bahas apa nih? Makan-makan pak, makan-makan. Jangan-jangan Roti enak jala tuh. 5 biadab. Ya, healing pak, healing. Ya, jangan gitu dong, yang ada hubungannya sama kuliah nih. Nah, kira-kira kalian butuhnya apa sih di mata kuliah komunikasi bisnis? Saya pak, kayaknya kita perlu belajar tentang personal branding deh. Kenapa sih kita perlu belajar tentang personal branding? Karena di dalam bisnis nantinya kita akan bertemu dengan klien dan klien tersebut akan mengenalkan kita tuh dengan personal branding yang kita punya. Nah, apa sih personal branding itu sendiri? Personal branding adalah sebuah proses membentuk atau menciptakan persepsi untuk menunjukkan karisma kita yang lebih positif. Gimana sih cara ngebentuk personal branding itu sendiri? Yang pertama yaitu kenali diri kita. Di sini maksudnya kita tuh untuk menunjukkan hal-hal yang kita punya, kayak kelebihan yang kita punya. Nah, yang kedua yaitu menunjukkan diri kita. Dengan menunjukkan diri kita ini tuh akan memperkuat kita untuk menampilkan kita yang seluruhnya. Dan yang ketiga yaitu kembangkan diri kita. Dari kenali diri, tunjukkan diri, kita selanjutnya untuk mengembangkan diri kita agar semuanya untuk membentuk personal branding yang sempurna. Itu dia materi tentang personal branding yang barusan kita jelasin. Semoga bermanfaat. Pak, saya juga pak. Menurut saya ini juga penting buat bahas komunikasi yang efektif, efisien, dan terarah. Komunikasi yang efektif dan efisien adalah kunci pesan dan materi yang ingin kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik dan terarah. Cara yang bisa kita lakukan adalah yang pertama pasti menguasai materi. Menguasai materi. Semakin kamu menguasai materi, kamu akan semakin percaya diri, kamu akan semakin bagus ketika public speaking. Tapi ketika materinya aja kamu cuma mudeng 10% atau bahkan nggak mudeng, terus mau berharap public speaking kamu bagus. Yang kedua, memperhatikan lawan bicara. Jangan pernah memotong atau menginterupsi ketika lawan bicara kita sedang berbicara. Potong pembicaraan Nabi, maka Nabi nampak tidak suka dengan perbuatan orang tadi karena memotong pembicaraan. Yang ketiga, memberikan informasi dengan jelas tanpa menggunakan kata yang bertele-tele. Perhatikan juga gaya bahasa yang digunakan. Terakhir, perhatikan topik yang kita bahas. Jangan sampai obrolan kita itu terlalu mengalir jauh dari topik yang sedang kita bicarakan. Buyut dari neneknya mama aku punya cicit perempuan satu-satunya anak tunggal. Saya pak, kalau dari saya sih mungkin kita bisa belajar kepekaan pak. Mainnya apa ya? Ya, sebenarnya semua orang itu mempunyai rasa peka itu sendiri, tergantung bagaimana kita itu menghadapi rasa peka tersebut. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu arti peka? Menurut kapanlagi.com, peka adalah mudah merasa atau mudah terangsang, bisa juga mudah bergerak atau mudah tergerak. Nah, kenapa sih peka itu penting dalam komunikasi dan negosiasi bisnis? Karena pada saat bisnis kita bertemu dengan berbagai macam orang, dan juga setiap orang mempunyai
tempat yang berbeda-beda. Nah, manfaat peka sendiri adalah membaca situasi dan bagaimana kita harus bersikap. Pak, saya boleh menambahkan nggak, Pak? Jadi, menurut saya ingin menambahkan mengenai cara mempengaruhi orang. Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai cara mempengaruhi orang dalam negosiasi. Nah, apa sih maksudnya mempengaruhi orang dalam negosiasi? Nah, kita dalam negosiasi itu kan ingin memiliki tujuan untuk supaya lawan bicara kita itu mengikuti apa yang kita arahkan begitu. Nah, jadi kalau misalnya bisa dihubungkan dengan mempengaruhi orang lain, berarti kita harus mempengaruhi orang itu untuk mengikuti apa yang kita mau. Nah, jadi cara-cara yang pertama itu seperti mengenali diri sendiri dan tim. Maksudnya di sini adalah kita bisa mengerti gitu kelemahan dan kelebihan dari lawan bicara kita, sehingga kita bisa memasuki bagian yang bisa membuat mereka mengikuti kita begitu. Terus selanjutnya ada sebarkan energi dan sikap yang positif. Di sini berarti kita harus bersikap sopan dan mengajak dengan penuh motivasi gitu supaya mereka bisa terpengaruh. Nah, berikutnya itu ada buatlah setiap keputusan dengan percaya diri. Nah, seperti yang sebelumnya, maksudnya ini kita harus memberi keputusan yang dengan percaya diri. Maksudnya itu kita terlihat motivasi, berarti kita itu terlihat meyakinkan dari lawan bicara kita. Nah, berikutnya itu ada berikan kepercayaan kepada orang lain dalam bentuk delegasi. Ini maksudnya seperti sesuatu yang resmi gitu, misalnya bisa ada bukti gitu, misalnya surat perjanjian lah seperti itu. Nah, berikutnya adalah jaga kepercayaan dan janji yang telah diucapkan. Yang pasti di sini menjaga kepercayaan. Jadi setelah kita telah melakukan negosiasi, terus mereka percaya, kita harus menjaga kepercayaan mereka. Nah, berikutnya ini ada konsisten dengan nilai yang dipegang. Maksudnya konsisten dengan nilai yang dipegang adalah nilai kepercayaan itu dan bagaimana seharusnya negosiasi itu berjalan. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Pak, mungkin kita bisa menambahkan tentang problem solving, Pak. Nah, kita tentu perlu mengetahui tentang problem solving nih, teman-teman. Kalian tahu gak sih apa itu problem solving? Problem solving itu kayak kita tuh saat mengalami suatu masalah, kita tuh bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah tersebut. Pernah gak sih kalian tuh tahu yang namanya waktu kita menghadapi masalah, ada yang tidur, marah, teriak, atau bahkan motoran nih. Nah, itu merupakan salah satu tahap dalam problem solving, tapi kebanyakan dari kita tuh tidak tahu itu tuh merupakan salah satu problem solving. Nah, di sini saya akan jelasin tentang bagaimana nih cara problem solving yang benar, karena dalam negosiasi dan komunikasi bisnis, problem solving itu diperlukan saat kita menghadapi suatu masalah dalam komunikasi. Tahap yang pertama, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mulai dari kita itu acceptable, aku nyebutnya acceptable, waktu kita marah, waktu kita tidur, itu cara gimana kita merespon tentang masalah yang muncul pada diri kita. Nah, tahap yang kedua adalah mapping. Tahap mapping dilakukan setelah kita itu mengetahui dan merespon terhadap masalah yang sudah kita dapat. Misalnya tadi kita tidur, marah, menangis, atau motoran. Nah, tahap satu tidak boleh untuk kita lupakan, karena pada tahap kedua kita akan mengidentifikasi masalah yang kita hadapi, yaitu mapping. Kalau kita belum mengeluarkan atau merespon terhadap masalah yang kita dapat, waktu kita mengidentifikasi masalah pun akan terbawa oleh perasaan tersebut. Untuk itu tahap satu tidak boleh dilupakan. Baru nantinya kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu mapping, dan barulah setelah kita memetakan dan mengidentifikasi masalah yang kita miliki, kita bisa menentukan decision, atau tahap yang ketiga, decision, atau kita tuh mau menentukan memakai solusi yang mana untuk mengatasi dari masalah yang tidak kita hadapi. Untuk itu problem solving penting dilakukan waktu komunikasi bisnis. Tak boleh. 2, 3 tayar boleh dicari, tetapi amanah perlu dijaga sampai mati.